senior itu bisa kita sebut sebagai teknostress. Oh gitu. Ya, Saya baru dengar ini, baru dengar. teknostress Iya. ya. Jadi mereka stres terhadap teknologi yang sudah ada ini. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat dan tidak lupa semoga kebahagiaan tetap melekat di hati panjenengan semua, khususnya Bapak Ibu pendidikan yang berada di wilayah Kecamatan Singonjuru, Kecamatan Blimbing Sari, dan wabil khusus Kabupaten Banyuwangi. Kembali lagi bersama saya Roni Kasauti di agenda kisah yang memiliki nuansa inspiratif, kolaboratif, dan tidak lupa juga menyenangkan seputar dunia pendidikan dalam GPS, Kisah Pendidikan Kecamatan Singonjuru. Untuk tema kali ini adalah terkait dengan pengaruh digitalisasi bagi pendidikan. Dan di sini pada kesempatan siang hari ini saya tidak sendiri, alhamdulillah kami bisa didatangi, dirawui oleh satu penginspirasi, satu motivator dalam dunia pendidikan, yaitu Bapak Darus Sufi dari SDN 3 Blimbing Sari, Kepala Sekolah SDN 3 Blimbing Sari. Selamat siang Pak Darus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Roni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Ian Pak Darus? Alhamdulillah sehat. Terima kasih atas kedatangannya di GPS. Seperti ini GPS-nya Pak Darus. Gitu. Saya penasaran memang. Gitu. Jadi keluarga masih sehat semua. Anak sudah nambah? Belum, masih 2. Oh, masih 2. Perlu diketahui Pak Darus ini selain kepala sekolah di SDN 3 Blimbing Sari, kami secara pribadi mengenal beliau itu adalah sosok yang inspiratif. Ini beberapa kali terbukti dengan proses kerjasama kita di berbagai pihak yang melibatkan Pak Darus, saya dan teman-teman yang lain. Ini sambil reunian Pak Darus. Reunian. Gitu, ya. Gitu. Langsung saja terkait dengan digitalisasi setelah itu yang nantinya akan kita padukan dengan dunia pendidikan. Perlu diketahui untuk sahabat-sahabat pendidikan dimanapun berada, bahwasannya ini adalah satu obrolan untuk mencari inovasi baru, bertukar praktik baik di dalam ruang lingkup pendidikan. Ini nanti akan mengawinkan Pak Darus, mengawinkan praktek baik yang ada di Kecamatan Singonjuru dikawinkan dengan yang ada di Kecamatan Blimbing Sari, sehingga nanti akan menjadi menelurkan inspirasi, inovasi praktek baik untuk kita bisa gunakan bersama-sama. Mungkin seperti itu Pak Darus ya. Sekali lagi ucapan terima kasih secara pribadi, secara kelembagaan, dan khususnya ucapan terima kasih dari keluarga besar GPS, sehingga Pak Darus sudi dan mau untuk datang di Kisah Pendidikan Kecamatan Singonjuru. Langsung Pak Darus, terkait dengan digitalisasi dan dunia pendidikan saat ini, yang mana kita ketahui bahwasannya ketika berbicara pendidikan yang saat ini booming pasti dikaitkan dengan istilah digitalisasi. Gitu. Mungkin kalau khususnya di SD saya, mungkin Pak Darus nanti juga bisa berbagi di SD-nya Pak Dar. Kata digitalisasi di dalam ruang lingkup sekolah itu menurut pemahaman pribadi Pak Darus itu apakah hanya cukup dengan adanya internet atau dengan adanya laptop? Apa itu bisa dikatakan digitalisasi? Mungkin seperti itu. Bagaimana Pak Darus? Iya. Ngomong saja mungkin agak belepotan ya, digitalisasi. Iya. Karena digitalisasi ini dalam dunia pendidikan menurut saya
bukan hanya sekedar tren ya Pak Roni. Iya, iya Pak. Mungkin juga sudah waktunya harus masuk ke infrastruktur dasar. Ya kalau di Nggih. sekolahnya Pak Roni mungkin sudah diterapkan mungkin ya. Kalau di sekolah saya untuk tahun pelajaran ini itu masih bersifat administratif. Di mana di Administratif, ya ya. di KSP itu memang ada. Iya, betul. Seperti KKA itu kan kita masukkan Nggih, di sana kan, nggih, siap, coding dan betul ada. pekerjaan ofisial itu kita masukkan, tapi kenyataannya memang masih jauh dari harapan. Jadi seperti itu Pak. Iya, dan buktinya dengan adanya laptop dan internet yang memadai pun di sekolahan itu masih belum cukup untuk dikatakan sekolah itu sudah melaksanakan digitalisasi. Digitalisasi. Itu. Apalagi untuk saat ini dengan gencar-gencarnya program pendekatan pembelajaran mendalam yang di situ kalau seingat saya itu 4 prinsip dalam pembelajaran Prinsip. mendalam. Ada prinsip pembelajaran, pengalaman pembelajaran, lingkungan, dan yang terakhir digitalisasi. Iya. Ketika itu diwacanakan dan diinformasikan kepada semua satuan pendidikan yang ada di wilayah Kabupaten Banyuwangi dalam bentuk regulasi. Tetapi ketika itu berhadapan dengan realisasi, mungkin apa yang disampaikan Pak Daru seperti itu tadi Iya, ya. iya memang. Jadi mungkin digitalisasi sendiri itu merupakan hal yang apa ya namanya? Masih tantangan buat kita. Ya, masih tantangan khususnya bagi kepala sekolah. Iya betul. Karena ibaratnya satu kaki kita sudah menginjak masa depan, Iya. satu kaki kita tertinggal, Tertinggal di belakang. di- Ya, karena mungkin keterbatasan infrastruktur ya. Ya, betul. Kemudian pola pikir kita masih tertinggal di Itu. yang lama, Iya. masih konvensional. Termasuk Iya. guru-guru juga tidak kita pungkiri masih terjebak di sana. Ya, Sama- masih dengan penggunaan pola pikir yang nyaman, Betul. mencari nyamannya, gitu Pak Betul, Teguh ya. betul. Jadi pada kenyataannya, ketika mindsetnya itu masih senang dengan yang nyaman-nyaman, Pak Teguh. Kalau kemarin itu seingat saya dengan pola pikir tetap, harusnya berubah menjadi pola pikir bertumbuh. Setelah itu dengan adanya pembelajaran mendalam, banyak apa Hal namanya? yang baru ya. Ya, ada webinar yang sangat terbuka luas, workshop, setelah itu pelatihan-pelatihan gitu. Ini kira-kira dengan adanya semua keterbukaan informasi, sumber belajar, entah dari media sosial, pelatihan, workshop, ini menurut versinya Pak Daru sendiri, ini bisa atau tidak, atau sudah mampu untuk mendorong digitalisasi di dalam ruang lingkup sekolah ini mulai tergerak dari yang semula pola pikirnya tetap ada ketergerakan walaupun sedikit. Kalau mungkin di SD-nya Pak Darus, di ruang lingkup kecamatannya itu bagaimana Pak Darus? Iya, ini bicara di SD saya ya. Ya, Kalau digitalisasi penerapannya itu mungkin masih 50%. masih 50%. Berarti sudah mulai berjalan. Betul. Oke. Seperti yang saya amati ya, di kelas 1 sudah terjadi, di kelas 5, Iya. di kelas 6. Dan untuk guru-guru yang lain mungkin tahapannya masih butuh bimbingan dan inspirasi. Nggih. Utamanya dari guru-guru yang sudah melaksanakan digitalisasi tersebut. Iya. Seperti itu. Dan dengan adanya webinar, diklat, Iya. itu sebenarnya harusnya bisa menunjang ke arah sana. Tapi yang terjadi kan mereka masih memiliki pola pikir yang tetap tadi, ya, gitu. pola pikir tetap tadi. Sehingga saya pun berusaha Iya. untuk mengubah pola pikir. Iya, apalagi Nggak sebagai mudah ya, Pak seorang Doni, ya. kepala sekolah Mengubah gitu. pola pikir kan tidak mudah. Iya, betul betul. Mungkin kita harus yang pertama menunjukkan manfaat dulu Ya, kepada siap. mereka, sehingga bisa mereka mungkin tergerak secara intrinsik untuk melakukan sebuah perubahan di dalam kelasnya. Iya. Ruang lingkup kecilnya dan kelas. Kelas nggih. Tapi sekali lagi tergantung dari individu, dari guru tersebut, Iya. mau nggak dia berubah. Itu tadi. Dan dukungan kepala sekolah harusnya merupakan sesuatu yang positif di situ. Iya, Dan dibutuhkan memang. Betul, betul. Selain juga ketersediaan infrastrukturnya. Ya, Yang dan memang- sarana Iya, penunjangnya. Betul, sarana penunjangnya. Iya, betul. Dan ada lagi Pak Roni yang Iya. menarik. Harus ada kolaborasi di Kolaborasi. dalam ruang lingkup SD itu sendiri. Oh, Jadi gitu. yang saya maksud tadi, yang harus bisa
memfasilitasi atau membimbing temannya yang belum bisa. Itu kan kolaborasi. Iya. Itu kalau kolaborasinya tidak ada, ya tidak Iya, bisa. tidak Iya, jalan. betul. Iya, Dan betul. itu yang terjadi saat ini. Oh, itu ya. permasalahan. Nah, Itu ya mengacu kepada permasalahan, mungkin juga curhat juga. Iya, boleh. Jadi sedikit menyinggung terkait dengan yang Pak Darus sampaikan, wadah dalam berkolaborasi. Iya. Mungkin di SD-nya Pak Darus sendiri ini mungkin bisa menjadi satu inspirasi bagi sahabat-sahabat pendidikan dimanapun Anda berada, bahwasannya kalau sarana prasarananya sudah tercukupi, setelah itu ada motivatornya, ada inspiratornya, kepala sekolahnya menunjang, di situ akan masuk di tahapan kolaborasi. Tetapi tidak bisa berhenti sampai di situ Pak Darus ya. Ya. Kolaborasi itu harus ada wadahnya. Nah, kalau di SD-nya Pak Darus, saya tahu SD-nya Pak Darus ini punya rating yang mumpuni nih gitu. Bagaimana Pak Darus? Ya, kita bisa mengaktifkan kompel ya. Kompel, komunitas belajar. Komunitas belajar. Ya, betul. Pak Darus. Komunitas belajar, kalau di desa itu komunitas belajar Trigasari ya. Iya. Apa namanya Pak Darus? Trigasari. Trigasari. Oh, itu mungkin ada filosofinya Pak? Enggak ada sih, cuma yang singkatan aja. SD Negeri 3 Belimbing Sari. Oh gitu, berarti akronim. Iya. Kalau mau ada cerita rakyatnya ada itu memang. Oh gitu, bagaimana? Tapi saya karang sendiri. Enggak apa-apa. Kira-kira ceritanya itu bagaimana? Trigasari. Iya, pas sampai muncul Trigasari itu. Iya, jadi Trigasari itu berasal dari dua makhluk. Iya. Nah, Triga itu seekor naga dan Iya. Sari itu adalah seorang putri. Iya, antara naga dan putri. Persahabatan antara naga dan putri. Iya, itu. Nanti saya share lah intinya. Oh iya siap. Jadi mungkin Pak Darus nanti akan bercerita tentang Trigasari. Tunggu di kanal YouTube-nya Pak Darus ini. Gitu. Berarti komunitas belajar. Komunitas belajar. Tentu ketika ada komunitas belajar juga di situ semua unsurnya terpenuhi. Ada kendala atau tidak Pak Darus di dalam melakukan satu pendekatan yang di situ ingin merubah mindset dari pola pikir tetap ke pola pikir bertumbuh yang di situ berbasis digitalisasi. Pasti di dalam beberapa individu itu Pak Darus selaku kepala sekolah menemui beberapa kendala karena kita tahu sendiri bahwa kepala sekolah itu punya jam yang sangat padat, tanggung jawab yang begitu besar dan lain sebagainya. Kalau pengalamannya Pak Darus mungkin bisa dibagikan untuk memberikan satu inspirasi kepada kepala sekolah yang lain, kepada rekan-rekan pendidik yang lain. Kendalanya bagaimana Pak Darus? Kendala itu pertama ada di evaluasi. Di evaluasinya. Ketika program itu dirancang, kemudian disampaikan kepada rekan-rekan guru. Ya. Sudah berjalan misalkan ya, 1-2 kali. Nah, seringkali evaluasi ini tertinggal. Evaluasinya tertinggal. Evaluasi sebenarnya sangat sederhana sekali. Misalkan dengan kita membagikan kuesioner kepada guru dan murid ya tentang program yang sudah dijalankan, itu kadang antara hasil analisa kuesioner guru dan murid itu masih belum menyambung. Jauh berbeda. Guru ngeklaim dari kuesionernya itu berhasil. Iya. Tapi ketika kuesioner dibagikan kepada murid, ya ternyata belum sampai ke sana. Dan itu sebenarnya wajar dan itu harusnya menjadi evaluasi dari kita bersama. Nah, bagaimana kelanjutan dari program ini? Nah, seperti itu. Untuk direfleksikan dan ditindaklanjuti. Iya, begitu. Jadi sama sebetulnya Pak Darus. Iya. Nah, di SD saya pun seperti itu. Ya? Iya. Kombelnya berjalan, setelah itu dilaksanakan. Pelaksanaannya jalan juga terhadap programnya, gurunya jalan sama, evaluasinya jauh panggang daripada api. Menjaga semangat kita untuk berkolaborasi dalam sebuah kompel juga itu yang sangat dibutuhkan konsistensi. Ada jadwalnya Pak? Sebenarnya ada Sabtu itu, tapi ya gimana ya, kurang apa ya namanya? Jadwal sudah ada ya. Iya, betul. Penggeraknya, mungkin penggeraknya itu bukan dari kita sebagai kepala sekolah ya, mungkin penggeraknya dari mereka-mereka yang mempunyai motivasi intrinsik di dalam belajar itu sendiri. Iya. Kalau hanya kepala sekolah sulit, misalnya. Jadi harus ada penyertanya dari mereka sendiri.
Itu. Semangat untuk terus belajar tadi, belajar sepanjang hayat Pak. Ya. Kalau ini kita berbagi Pak Kadar. Berbagi. Siapa tahu nanti ini juga bisa menjadi inspirasi. Iya. Sepemahaman kami ketika kombel itu terbentuk berarti di situ harus ada koordinatornya, harus ada fasilitatornya dan ada SK-nya. Setelah itu dijadwalkan untuk dilaksanakan setiap minggu keberapa di dalam rentang waktu 1 bulan itu. Iya. Di situ juga ada program kerjanya dan lain sebagainya. Mungkin ini nanti kita bisa saling bertukar pikiran terkait bagaimana mendesain komunitas belajar ini supaya programnya ada tetapi tetap menyenangkan. Nah, ini juga jadi PR saya. Iya. Saya kesini nih untuk menggali itu juga. Barangkali ada yang bisa ditiru di sini gitu Pak Roni. Padahal sama Pak. Sama ya. Ya sama-sama belajar. Gitu. Terus ini masih tidak lepas dengan kaitannya digitalisasi. Jadi mungkin digitalisasi itu ketika diterapkan di Gen Z, gen yang milenial itu mudah mereka menerima. Iya. Tapi ketika diterapkan, diinformasikan ataupun diberikan satu pemahaman di generasi yang sebelum itu, kadang-kadang itu menjadi satu argumentasi dasar yang dipakai oleh teman-teman. Saya sudah usia. Yeah. Saya kadang-kadang dengan usia itu kasihan Pak Darus. Yeah, usia itu gak ngerti apa-apa, disalahkan terus gitu. Tapi ini kan bukan masalah kompetensi, ini bukan masalah kemampuan, tapi ini masalah kemauan. Gitu. Dengan adanya AI, Gemini, Quizzes, ini kan menjadi sarana penunjang bagi teman-teman guru untuk bisa merencanakan pembelajaran lebih mudah. Setelah itu membuat sistem pembelajaran di kelas menjadi menyenangkan. Nah, ketika ini dihadapkan dengan gen sebelum Z. Iya, bagaimana Pak? Senior lah istilahnya. Iya, gitu. Bagaimana? Generasi senior itu bisa kita sebut sebagai teknostress. Oh gitu, ya. Saya baru dengar ini. Teknostress. Ya. Jadi mereka stres terhadap teknologi yang sudah ada ini. Oh gitu. Karena mungkin ya beda zaman ya mungkin ya. Iya, betul. Stres namanya. Nah, ya kembali lagi bimbingan dari teman-teman yang ada di sekolah itu menjadi sangat krusial di situ. Iya, betul. Jadi sebisa mungkin kita harus memberikan cara, bukan kemudian mengambil alih pekerjaannya. Iya. Biasanya kan kita ambil alih pekerjaannya. Iya, dibuatkan. Biar cepat ya. Iya, dibuatkan dan gitu. sebagainya. Nah, iya. Itu harus kita bimbing. Pelan-pelan memang bimbingnya karena kita beda generasi kan. Iya, betul. Banyak sekolah juga yang sudah menerapkan rapor digital ya. Iya, betul. Rapor digital. Sudah menggunakan Google Classroom itu sudah masukkan di situ. Tapi bagaimana dengan mereka-mereka yang senior ini? Iya. Itulah fungsinya mungkin kolaborasi tadi Pak Ron. Ya. Betul Pak. Jadi memang harus extra sabar terhadap teknostress ini tadi. Iya. Ya, saya pun mungkin kalau ada di zona mereka, di usia mereka, apa yang harus saya lakukan gitu ya? Iya. Apa yang saya lakukan? Yang harus tahu kan yang generasi milenial dan Gen Z ini yang harus jemput bola kepada mereka. Iya. Berkesadaran ya. Untuk saling berkolaborasi, saling membantu dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya, ini menjadi sangat menyenangkan ketika apa yang disampaikan oleh Pak Darus tadi, nuansa kolaborasi itu sebetulnya diikat dengan pemahaman berkesadaran. Ya. Jadi tidak ada istilah Gen Z, gen milenial atau gen-gen yang lain. Ketika kolaborasi itu memang betul-betul sudah sadar menempatkan porsinya untuk bisa mencapai satu tujuan bersama. Ya. Mungkin seperti itu Pak Darus ya. Sepakat. ini menjadi kata baru yang saya peroleh hari ini. Apa itu Pak? Apa tadi yang stres? Oh, teknostress. Oh, teknostress ya. Stres terhadap teknologi. Iya, betul. Gitu. Terus